Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 222, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Delon Rugo tersipu, gagap, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Nathan Lewis tersenyum sedikit, tidak apa-apa, saya, pemilik lembah Dewa Obat, juga dipaksa memberi saya gelar Penatua Gustav dan yang lainnya benar-benar bertanggung jawab. Ya. Delon Rugo mengangguk berulang kali, terlihat sangat gugup, itu memalukan. Jangan bingung, makan pil latihan tubuh, cepat dan latih, kata Nathan Lewis. Begitu Falco Wetner melambaikan tangannya, kapten dari masing-masing tim segera datang, mengambil pil latihan dan membaginya. Terima kasih, Instruktur Nathan. Anggota paviliun penjaga yang mendapatkan pil pelatihan sangat bersemangat, dan berterima kasih kepada Nathan Lewis dengan lantang. Karena saya setuju untuk menjadi instruktur Anda, ini semua hal yang harus saya lakukan. Nathan Lewis tertawa. Tuan Nathan, istirahatlah sekarang. Saya punya janji dengan Direktur Guo dari Federasi Seni Bela Diri malam ini. Kami akan duduk bersama pada saat itu. Selama Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota maju, saya percaya bahwa orang lain akan takut berurusan dengan Tuan Nathan. Falco Wetner mendekat ke telinga Nathan Lewis dan berkata dengan lembut. Terima kasih, Kepala Penegak Wetner. Kata Nathan Lewis penuh terima kasih. Tuan Nathan tidak terlihat, Anda sekarang adalah anggota pengadilan penjaga kami, bisnis Anda adalah bisnis saya, tetapi saya adalah orang yang bersuara lembut, tolong jangan gerakkan pemimpin Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Falco Wetner berkata dengan malu. Kepala Wetner bisa melakukan ini, saya sudah sangat berterima kasih. Nathan Lewis memang berterima kasih kepada Falco Wetner dari lubuk hatinya. Di Ibu Kota, hanya Falco Wetner dan keluarga bayi yang bisa dipercaya oleh Nathan Lewis. Sore harinya, seorang anggota paviliun penjaga datang untuk mengundang Nathan Lewis pergi ke lobi. Ketika Nathan Lewis tiba di aula, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan pakaian olahraga hitam duduk di aula. Lelaki tua itu tampak agung, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Falco Wetner tersenyum di wajahnya, menuangkan teh untuk orang tua itu sendiri. Melihat Nathan Lewis datang, Falco Wetner buru-buru melambaikan tangannya, mengikuti Nathan Lewis dan memperkenalkan, Tuan Nathan, ini Walker Guo, Direktur Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Nathan Lewis melirik Walker Guo, yang dekat dengan kekuatan. Master Wuzong bahkan Nebulot Roy mungkin bukan lawan. Dengan kekuatan setinggi itu, dia sama sekali tidak menyembunyikan auranya, sepertinya Walker Guo sengaja melakukannya. Direktur Guo, halo, Nathan Lewis mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Hanya saja Walker Guo melirik Nathan Lewis dengan dingin, dan alih-alih berjabat tangan dengan Nathan Lewis, dia berkata dengan enteng, kamu adalah Nathan Lewis. Ya, Nathan Lewis tersenyum canggung, dan menarik tangannya yang terulur. Falco Wetner memandang Nathan Lewis meminta maaf, tapi Nathan Lewis tidak menyalahkan Falco Wetner, sepertinya Falco Wetner bisa mengundang Direktur Guo ini, dan dia juga bekerja keras. Tampaknya paviliun penjaga di Ibu Kota tidak ada artinya di mata Persatuan Seni Bela Diri, dan Falco Wetner, pemilik paviliun penjaga, juga tidak berharga. Di Pulau Suolo, kamu yang menelan kristal naga. Walker Guo terus bertanya. Nathan Lewis terkejut sesaat, tapi tidak langsung menjawab, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Walker Guo. Direktur Guo, Tuan Nathan. Walker Guo menyela kata-kata Falco Wetner dengan lambaian tangannya, dan menatap Nathan Lewis dengan dingin. Nathan Lewis mengertakkan gigi, ya, akulah yang menelan kristal naga. Melihat pengakuan Nathan Lewis, Walker Guo tiba-tiba tertawa. Kamu tidak perlu terlalu gugup, aku tidak tertarik dengan kristal naga yang kamu telan, dan aku tidak akan membunuhmu untuk kristal naga. Kristal naga itu adalah harta untukmu, tapi untuk aliansi seni bela diri kita, ada hal yang lebih berharga daripada kristal naga. Melihat apa yang dikatakan Walker Guo, Nathan Lewis merasa sedikit lega, jika Walker Guo mengintip kristal naganya sendiri dan menembak dirinya, Nathan Lewis tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Dengan kekuatan yang mendekati puncak Wuzong, Nathan Lewis tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Sekarang Nathan Lewis perlu menerobos tahap bigu secepat mungkin, memasuki tahap alkimia, dan membentuk alkimia batin di dalam dantiannya, maka kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat itu, Nathan Lewis juga melangkah ke ranah Wuzong. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia mungkin bisa bertarung melawan puncak Wuzong. Dengan kekuatan Nathan Lewis saat ini, menghadapi puncak Wuzong, dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Harta macam apa yang belum pernah dilihat Direktur Guo sebelumnya, bagaimana dia bisa melihat kristal naga belaka? Falco Wettner buru-buru membual dari samping. Kepala penegak Wettner, Anda tidak perlu menyanjung saya. Saya tidak tertarik pada kristal naga, tetapi Anda tahu apa yang saya suka, dan saya harap Anda bisa melakukannya, kata Walker Guo dingin, bukan karena sanjungan Falco Wettner. Mendengar apa yang dikatakan Walker Guo, Falco Wettner berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya berjanji kepada Direktur Guo, saya pasti akan melakukannya, tapi Tuan Nathan. Jangan khawatir, saya atas nama Asosiasi Seni Bela Diri kirim pemberitahuan ke semua keluarga dan sekte, sebelum kompetisi internasional, tidak ada yang bisa menyentuh Nathan Lewis, lagi pula, dia mewakili negara kita. Kata Walker Guo, itu sangat berterima kasih kepada Direktur Guo. Falco Wettner segera menjadi senang ketika mendengar itu. Selama keluarga dari berbagai sekte tidak mengganggu Nathan Lewis sebelum kompetisi, dia dapat secara diam-diam mengirim Nathan Lewis keluar dari ibu kota setelah kompetisi. Nathan Lewis dapat bersembunyi di mana saja di pegunungan dan sungai. Setelah Walker Guo menatap Nathan Lewis lagi, dia bangkit dan pergi. Ketika dia pergi, Walker Guo tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan cahaya putih langsung memasuki tubuh Nathan Lewis. Nathan Lewis terkejut, dan buru-buru ingin mengeluarkan cahaya putih. Tetapi dia tidak dapat menemukan cahaya putih setelah menjalankan semua energi spiritualnya selama seminggu. Direktur Guo, Falco Wettner juga panik, dia tidak mengerti bahwa apa yang dikatakan Walker Guo itu baik, bagaimana dia bisa menyerang Nathan Lewis secara tiba-tiba. Kamu tidak perlu panik, aku baru saja mencapnya. Dia tidak diizinkan meninggalkan ibu kota sampai urusanku selesai. Walker Guo langsung pergi setelah selesai berbicara. Nathan Lewis sedikit mengernyit, dan memeriksa tubuhnya lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan tanda merek sama sekali. Untungnya, dia adalah master di puncak Wuzong, dia benar-benar kuat. Nathan Lewis menyaksikan tanpa daya ketika lawan mencap dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menghentikannya, dan dia bahkan tidak dapat menemukan jejaknya, merek. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan, kekuatan terlalu besar. Setelah mengirim Walker Guo pergi, Falco Wettner kembali dan berkata, Tuan Nathan, Anda dapat yakin sekarang, Aliansi Seni Bela Diri telah berbicara, sekte dan keluarga itu tidak berani melakukan apapun kepada Anda untuk saat ini. Kepala penegak Wettner, Anda berjanji pada orang itu kondisi apa? Nathan Lewis tahu bahwa alasan mengapa Walker Guo membantunya adalah karena Falco Wettner menyetujui permintaan pihak lain. Tidak apa-apa, Tuan Nathan hanya bisa mempersiapkan kompetisi dengan ketenangan pikiran, saya akan mengurus hal-hal lain. Falco Wettner tidak mengatakannya. Melihat Falco Wettner tidak mengatakan apa-apa, Nathan Lewis tidak bertanya lebih lanjut. Nathan Lewis tidak tahu apa-apa tentang jaringan hubungan yang rumit di ibu kota, jadi tidak ada gunanya. Keesokan harinya, Federasi Seni Bela Diri menyebarkan pesan di forum Seni Bela Diri. Nathan Lewis bergabung dengan pavilion penjaga dan akan berpartisipasi dalam kompetisi internasional dalam beberapa hari. Keluarga sekte tidak boleh mengganggu Nathan Lewis. Berita ini segera meledak. Terakhir kali Nathan Lewis melawan Galian Crow dan membunuh Galian Crow, ada gelombang di forum sekali, tapi yang saya tahu hanya sebagian saja. Banyak master seni bela diri tidak memperhatikan sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi kekuatan tingkat rendah, dan mereka tidak tertarik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tapi kali ini berbeda, ini adalah berita yang dikirim oleh Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Tidak peduli wilayah mana dari negara kita, keluarga Zhongmen akan memperhatikan berita ini. Siapa Nathan Lewis ini? Dia sebenarnya mengundang Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota untuk keluar dan berbicara untuknya. Apakah ini orang yang melahap kristal naga? Kekuatan apa yang ada di balik anak ini? Dia tidak mungkin menjadi anak dari keluarga, kan? Luar biasa, saya bisa membiarkan Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota mengatakan sesuatu untuk saya dalam hidup ini, kematian itu sepadan. Banyak orang di forum berdiskusi dengan hidup, dan nama Nathan Lewis langsung menjadi nama rumah tangga di dunia seni bela diri. Tapi ini bukan hasil yang diinginkan Nathan Lewis.
Dia hanya ingin berlatih dengan cara yang sederhana dengan ketenangan pikiran. Ketika kekuatannya memungkinkan, dia akan membunuh keluarga Troy, menyelamatkan ibunya, dan bahkan pria yang mengkhianati ibunya itu adalah ayah biologis Nathan Lewis, dan sekarang Nathan Lewis sangat ingin tahu siapa ayahnya. Seni konsentrasi pikiran yang sesat seperti itu dapat mengendalikan cincin di seluruh kuil naga langit, yang bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Kekuatan seperti Kombe Villa hanyalah sebuah portal dari kuil naga langit, yang menunjukkan betapa sesatnya kuil naga langit. Ketika saatnya tiba untuk mengetahui semua 13 aula kuil naga langit, Nathan Lewis tidak percaya betapa kuatnya kuil naga langit pada saat itu, dan sebagai penguasa kuil naga langit, seharusnya tidak ada masalah untuk menghancurkan sebuah keluarga Troy. Nathan Lewis saat ini masih tidak tahu bahwa di masa depan, dia akan menaklukkan seluruh dunia dan bahkan seluruh medan bintang sebagai penguasa kuil naga langit, dan kekuatan kuil naga langit telah lama berada di luar imajinasinya. Balai keluarga Jericho, sialan, bagaimana anak ini naik ke aliansi seni bela diri? Yano Jericho melihat berita dari aliansi seni bela diri di forum, dan dengan marah melemparkan telepon di tangannya ke tanah. Saudaraku, ini pasti kata dari atasan. Aliansi seni bela diri memberiku wajah. Tidak peduli apa, bocah Nathan Lewis itu bertarung atas nama paviliun penjaga. Kurasa dia mungkin hanya ingin menggunakan status resminya untuk memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri. Kata Robert, Yergi ke samping. Huff, aku tidak bisa melindunginya sebagai instruktur paviliun pelindung Dharma. Saat dia menyelesaikan permainan, aku akan melihat siapa yang akan melindunginya. Mata Yano Jericho berkilat dengan niat membunuh. Salah satu lengan putranya dipotong oleh Nathan Lewis, Robert Yergi dipukuli dan dipermalukan oleh Nathan Lewis, dan Yano Jericho bertarung dengan Nathan Lewis, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, yang membuat Yano Jericho menjadi gila. Keluarga Troy. Melihat berita dari aliansi seni bela diri, Jared Troy menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresi wajahnya tidak bisa membedakan apakah itu kesedihan atau kegembiraan. Bocah ini tampaknya memiliki beberapa trik, dia tahu bagaimana menggunakan kekuatan para pejabat, dan kemudian meminta aliansi seni bela diri untuk membantunya berbicara, kata Jared Troy datar. Patriark, berita dari aliansi seni bela diri tidak ditujukan untuk keluarga Troy kita, itu harus dikirim ke sekte lain. Lagi pula, banyak sekte yang memata-matai kristal naga di tubuh Nathan Lewis, terutama keluarga Jericho. Salah satu dari tangan Kevin Jericho dipotong oleh anak ini, dan dia juga merampok Robert Yergi dari posisi pelindung Dharma. Sekarang Yano Jericho mungkin menjadi gila, kata George Troy dari samping. Melihat temperamen anak ini, dia memiliki sedikit darah dari keluarga Troyku. Jika Nathan Lewis ini benar-benar keponakanku, aku masih sedikit enggan untuk membunuhnya, kata Jared Troy sambil tersenyum dingin. Patriark, memelihara harimau adalah bahaya. Jika Nathan Lewis ini benar-benar putra wanita tertua, aku khawatir dia akan. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Jared Troy sedikit mengernyit, dan hawa yang sangat dingin aura di tubuhnya langsung mengguncangnya. George Troy diselimuti. George Troy sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras, dan buru-buru berlutut di tanah. Patriark, aku tahu aku salah. Ingat, kamu hanya cabang sampingan dari keluarga Troy, jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan muda dari keluarga Troy. Tunjuk jari, perhatikan identitasmu sendiri, kata Jared Troy dengan mata tajam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Posisi Jared Troy sebagai kepala keluarga tidak mudah didapat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, dan kerabatnya tidak mengakuinya, jadi dia memblokir ayahnya sendiri. Dia menganggap posisi ini lebih dari apapun, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan cabang dari keluarga Troy ikut campur dalam urusan keluarga Troy. Mereka hanya tahu bagaimana mematuhi dan melakukan sesuatu. Aku ingat, George Troy mengangguk berulang kali. Kamu juga pergi untuk mengirim pesan atas nama keluarga Troyku. Tidak ada yang bisa membunuh Nathan Lewis, atau jangan salahkan keluarga Troyku karena membelakangi mereka. Jika Nathan Lewis benar-benar keponakannya, Jared Troy berencana untuk mengancam dirinya sendiri dengan nyawa Nathan Lewis. Adapun adik perempuan saya, jika Nathan Lewis mati, itu akan kehilangan nilainya. Dimengerti, George Troy mundur. Segera, pesan lain muncul di forum seni bela diri. Itu dikeluarkan oleh keluarga Troy, memperingatkan semua sekte dan keluarga aristokrat untuk tidak membunuh Nathan Lewis. Aliansi seni bela diri dan keluarga Troy semuanya berbicara untuk Nathan Lewis, yang mengejutkan semua orang di dunia seni bela diri.
Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa keluarga Troy tiba-tiba melompat keluar untuk menyelamatkan hidup Nathan Lewis. Apakah Nathan Lewis ada hubungannya dengan keluarga Troy? Nathan Lewis mengikuti keluarga Troy untuk mengetahui masalah ini. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah skandal keluarga. Bagaimana mungkin keluarga Troy menyebarkannya dan memberitahu semua orang? Tuan Nathan, lihat sekilas. Falco Wetner mengambil pesan yang dikirim oleh keluarga Troy di forum seni bela diri, dan buru-buru menemukan Nathan Lewis. Keluarga Troy bahkan angkat bicara untuk melindungi Tuan Nathan, jadi apakah Tuan Nathan mengikuti keluarga Troy? Falco Wetner sangat aneh, dia belum pernah mendengar tentang hubungan Nathan Lewis dengan keluarga Troy. Jika Nathan Lewis benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Troy, maka tidak ada membutuhkan mereka untuk melindunginya sebagai pejabat di ibu kota. Nathan Lewis melihat berita yang dikirim oleh keluarga Troy. Meskipun dia tidak tahu mengapa keluarga Troy mengirim pesan ini, dapat dipastikan bahwa keluarga Troy pasti mencurigai identitasnya. Pada saat itu, Nebula Troy dan pemimpin lama telah memperingatkannya untuk tidak menonjolkan diri dan membiarkan keluarga Troy menemukannya selambat mungkin. Bagaimanapun, Nathan Lewis dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih. Tapi saat ini, keluarga Troy pasti meragukan identitasnya. Alasan mengapa pesan seperti itu dikirim adalah karena Nathan Lewis hanya berguna bagi keluarga Troy jika dia ditangkap oleh keluarga Troy hidup-hidup. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Troy. Mungkin mereka melihat berita dari aliansi seni bela diri, jadi mereka harus mengikuti, kata Nathan Lewis dengan santai. Melihat ini, Falco Wetner tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dengan kekuatan keluarga Troy, tidak perlu menggunakannya untuk antusiasme. Ada beberapa keluarga bawahan di bawah keluarga Troy, hampir sepertiga dari total seluruh dunia seni bela diri di ibu kota. Selain itu, keluarga Troy juga sangat penting di Serikat Seni Bela Diri, dan mereka yang memiliki suara yang bagus tidak perlu memanfaatkan popularitas Serikat Seni Bela Diri. Dengan berita dari aliansi seni bela diri dan keluarga Troy di forum seni bela diri, Nathan Lewis harus aman sebelum kompetisi. Tidak ada keluarga sekte yang berani menyerang Nathan Lewis saat ini, kecuali mereka tidak ingin hidup. Nathan Lewis juga sepertinya memiliki jimat, berkeliaran di sekitar ibu kota sepanjang hari. Bagaimanapun, masih ada beberapa hari sebelum kompetisi, dan Nathan Lewis kebetulan berkeliaran di sekitar ibu kota. Awalnya, dia ingin mengunjungi Richard Dean dan melihat bagaimana Richard Dean pulih, tetapi pada akhirnya dia tidak pergi karena Nathan Lewis tahu bahwa dia adalah seorang selebriti di dunia seni bela diri saat ini. Jika dia pergi ke Combe Villa dan kata mungkin itu akan membawa bencana ke Combe Villa. Karena tidak terlalu mengenal ibu kota, Nathan Lewis meminta Zierge Bai yang lahir dan besar di ibu kota untuk menjadi pembimbingnya. Abigail juga mengikuti Nathan Lewis, makan makanan lezat ibu kota dan mengunjungi pemandangan indah ibu kota, belum lagi betapa bahagianya dia. Zierge, ibu kota selalu menjadi ibu kota kekaisaran. Ada banyak makam kaisar di sini, bawa saja kami mengunjungi. Nathan Lewis ingin Zierge Bai membawanya berkeliling makam kaisar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Secara historis, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di makam kaisar. Mungkin tempat semacam itu penuh aura. Jika beruntung, Anda mungkin menemukan harta karun. Tuan Nathan ingin pergi, maka saya akan membawa Anda ke sana. Zierge Bai mengemudikan mobil. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dilihat di makam kekaisaran itu. Itu palsu, tidak ada artinya. Ketika Nathan Lewis mendengar ini, minat awalnya yang tinggi langsung turun banyak. Tetapi karena dia sudah menuju ke sana, mari kita lihat saja. Segera, Nathan Lewis dan yang lainnya tiba di tempat itu. Ada puluhan ribu meter persegi di sini, dan ada lebih dari selusin mausoleum, besar dan kecil, karena bukan waktunya untuk pariwisata, tidak banyak orang yang berkunjung di sini. Di sekitar mausoleum ini terdapat beberapa bukit rendah dengan pepohonan hijau yang rimbun dan lingkungan yang baik. Di depan bukit terdapat sungai kecil selebar beberapa meter saja, yang kemungkinan digali secara manual. Ada gunung dan sungai. Setelah kematian, para kaisar ini sangat menikmatinya. Nathan Lewis diam-diam menghela nafas. Tuan Nathan, tunggu sebentar, saya akan membeli tiket. Zierge Bai ingin membeli tiket, tetapi dihentikan oleh Nathan Lewis. Tidak perlu pergi, tidak ada yang bisa dilihat, ayo jalan-jalan di luar. Ketika Nathan Lewis keluar dari mobil, dia sudah menyadari bahwa aura di sini sangat lemah, dan tidak ada aura dari harta karun itu. Nathan Lewis membayangkan, tampaknya tempat ini benar-benar dilubangi, dan sekarang hanya ada kerangka untuk perbaikan nanti.
Nathan Louis bertiga berjalan menuju bukit di sepanjang sungai yang digali secara artifisial. Meski aura di sini tidak banyak berubah, udaranya jauh lebih segar, apalagi di sini hanya sedikit orang, kalau ke sini untuk bersantai, masih tempat yang bagus. Setelah melewati jembatan kecil, ketika Nathan Louis hendak berjalan ke atas bukit kecil, Nathan Louis tiba-tiba berhenti, lalu dia sedikit mengernyit, dan langsung memancarkan kesadaran ilahi. Aura yang sangat kuat. Nathan Louis merasakan aura yang kuat. Hanya berdasarkan aura yang dia rasakan, lawan pasti telah mencapai Wuzong. Tapi di tempat ini, bagaimana Wuzong bisa muncul? Dan juga mengeluarkan nafasnya sendiri, jelas dengan arti peringatan, memperingatkan prajurit lain untuk tidak mendekat. Tuan Nathan, sepertinya ada seseorang di sini, dan mereka bahkan melukis tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri. Ziyarge Bai juga merasakan aura tirani ini, tetapi dia tidak bisa merasakan kekuatan alam lawan. Ini tempat umum, bukan milik seseorang. Kita hanya perlu bergerak maju, kata Nathan Louis datar. Nathan Louis ingin melihat apa yang dilakukan Wuzong ini. Anda harus tahu bahwa Wuzong yang bermartabat tidak akan datang ke tempat ini untuk berlatih, dan dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan auranya. Sekarang pihak lain melakukan ini, pasti ada yang salah. Nathan Louis dan yang lainnya terus bergerak maju. Semakin mereka berjalan maju, semakin kuat aura tirani, tetapi seiring dengan aura itu, Nathan Louis benar-benar merasakan aura lain darinya. Merasakannya dengan hati-hati, Nathan Louis sedikit saya tertegun, bagaimana bisakah ada energi yin di sini? Mungkinkah itu kultivator jahat? Jika ini adalah kultivator jahat, maka itu mungkin. Lagi pula, kultivator jahat tidak dapat melihatnya, dan mereka perlu berlatih di tempat dengan sedikit orang. Ini adalah tempat-tempat yang tepat. Setelah mendengar, ekspresi Ziyarge Bai dan Abigail sedikit berubah, sementara ekspresi Nathan Louis menjadi semakin bersemangat. Jika itu benar-benar seorang kultivator jahat, maka Nathan Louis tidak akan sopan, dia hanya bisa menggunakan kultivasi jahat ini untuk membantunya mengolah dan menyerap kultivasi jahat ini. Kultivator jahat tidak memiliki orang baik, mereka semua berlatih dengan menyerap energi orang lain, atau menyerap energi yin. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.